Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini adalah hari Kamis. Tapi mengapa kita beribadah adik-adik sekolah minggu? Iya, karena bertepatan hari Kamis ini adalah tanggal 13 Mei 2021. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita patut bersukacita dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kedua, ku menang bersama Yesus Tuhan. Yang ketiga, dalam nama Yesus. Dan yang keempat, rayakan Yesus, rayakan. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya semangat. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
adik-adik sekolah minggu, kita telah menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk memasuki ibadah. Tanti harap anak-anak sekolah minggu duduk kembali, duduk yang rapi dan sopan ya nak. Kita akan menaikkan lagu pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu buat pagi hari ini, karena Engkau masih memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai ibadah kami, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, untuk memberi kami tempat bagi orang yang percaya. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu, mau memuji namamu. Mari Tuhan, Engkau hadir di hati kami, supaya ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Jiwaku puji Tuhan, selagi ada nafas.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. 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 Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Jadi kita mau menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 225 ayat 1 dan 2. Sebelum adik-adik kami yang tercinta mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami bersuka cita di pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bertemu dengan anak-anak kami sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama, walaupun secara online atau secara daring ya Tuhan, di mana kami Tuhan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersuka cita pada saat ini, karena kami merasakan penyertaan Tuhan di hari-hari yang lewat hingga pada pagi yang indah ini Tuhan. Dan juga Tuhan telah naik ke sorga mempersiapkan tempat kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu Engkau siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang sebentar lagi tercurah bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Pada pagi hari yang indah ini, tahu nggak kenapa kita kok malam minggu ya? Padahal harinya kan belum hari minggu. Ya memang hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Amang yakin anak-anak sekolah minggu di rumah sudah tahu mengapa kita beribadah pada saat ini. Yang menjadi renungan pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai 11. Ayo siapkan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Amang membacanya untuk kalian semua. Kalian buka Alkitabnya lalu baca dalam hati masing-masing. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Amang nanti mengatakan, "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus," kalian harus jawab ya, "Yes, kapling saya sudah ada di sorga," gitu ya, biar agak semangat kita. Jadi nanti tante-tante dibantu juga ya, sama anak-anak sekolah minggu yang di rumah juga. Kalau Amang mengatakan, "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus," langsung kalian jawab, "Yes, kapling saya sudah ada di sorga." Oke? Ya, sekarang Amang, Amang sekarang mengatakan, "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus." Yes, kapling saya sudah ada di sorga. Oke, sekali lagi kurang semangat. Ayo sambil berdiri coba. "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus." Yes, kapling saya sudah ada di sorga. Iya, terima kasih. Benar, kapling kita sudah ada di sorga. Seperti itulah. Tetapi Amang juga pada saat ini membawa teman kalian yang cantik, yang tetap berbaju merah, yang tidak pernah ganti baju. Bajunya kalau malam minggu tetap merah. Bukan dia tidak ada bajunya, tetapi banyak bajunya. Tetapi hari ini kayaknya tante-tante sekolah minggu juga nuansanya merah. Amang juga merah. Oke, sebentar ya saya panggil ya. Coba Cian, kasih salam dulu sama teman-temannya. "Halo teman-teman." Kok banyak kali teman-temannya? 2 kali aja. "Halo teman-teman." Iya. Tadi Amang bilang loh sama mereka, "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus." Lalu mereka jawab, "Yes, kapling saya sudah ada di sorga." Cian mau nggak ngikut seperti itu? Mau Amang? Oke, coba Amang tes. Sekalian sama anak-anak sekolah minggu juga ya. "Selamat hari kenaikan Yesus Kristus." "Yes, kapling saya sudah ada di sorga." Pandai juga dia. Oke, tadi firman Tuhan berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus di sorga. Adik-adik tahu nggak? Pada beberapa bulan yang lalu, bulan April kayaknya ya, kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Lalu 3 hari, hari kebangkitan Yesus Kristus. Sama kalau adik-adik tahu bagaimana pengakuan iman rasuli. Pasti secara berurutan. Pada Desember kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, lalu kematiannya, lalu kebangkitannya. Dan pada saat ini, apa Cian? Naik ke surga. Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan 10 hari setelah hari ini, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat, ataupun kita selalu mengatakan pengakuan iman rasuli, pasti kita tahu bagaimana runtutannya. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, tadi firman Tuhan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga. Tadi mereka di situ, sebetulnya acaranya di situ mereka sedang makan-makan dengan para muridnya. Muridnya di situ tercengang-cengang lalu bertanya, "Tuhan, bagaimana menyelamatkan bangsa Israel?" Tetapi Tuhan mengatakan, bukan seperti itu. Ada masa dan waktunya. Bapakku yang di sorga yang tahu. Lalu sebentar itu Yesus Kristus terangkat ke sorga. Gimana kesan adik-adik sekolah minggu kalau terangkat ke sorga? Pernah nggak lihat orang terangkat ke sorga? Nggak pernah ya.
Paling kalau lihat di TV-TV itu film-film karton yang terangkat, yang ada orang malaikatnya itu sambil tidur naik ke sorga gitu sambil dikapak-kapakkannya ya. Itu bukan asli tapi kartunnya. Tetapi Yesus naik ke sorga. Amang, dia naik apa ya? Naik pesawat ya? Bukan. Naiknya Tuhan Yesus ke sorga bukan naik pesawat. Tahu nggak astronot? Tahu nggak? Oh pasti adik-adik yang udah agak besar ini kelas 6, kelas 5 tahu astronot ya. Yang kecil-kecil pun pernah lah dengar di TV. Astronot itu mereka naik ke bulan atau planet lain itu mereka dibawa oleh pesawat jet. Dan mereka melihat di bumi itu kecil sekali, kampung halamannya aja pun nggak tahu. Tetapi Yesus Kristus tidak naik ke sorga dibawa oleh jet ataupun pesawat. Ataupun dibawa burung terbang, tidak. Tetapi dia terangkat. Lalu dia kemana? Ke sorga. Cian mau nggak ke sorga? Mau Amang. Iya. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah mau nggak ke sorga? Mau. Loh, Tuhan ngapain ya ke sorga ya? Ya memang mau ke rumahnya. Sorga itu rumahnya Tuhan. Rumahmu di mana Cian? Di Maseba Amang. Oh iya di Maseba katanya. Rumah Tuhan di sorga, jadi dia kembali ke rumah Bapaknya. Naik ke sorga. Di dalam pengakuan iman dikatakan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia di sana ngapain? Menyediakan tempat bagi kita. Makanya tadi Amang ajari, kapling saya sudah ada di sorga. Maksudnya bukan kayak kapling di sini dipetak-petakin ya 5x10 atau 6x10, tidak. Tetapi tempat kita di sorga-sorga itu sangat indah. Amang pingin sekali ke sorga. Saya yakin, Amang yakin adik-adik sekolah minggu pasti pingin ke sorga. Lalu kalau pingin ke sorga bagaimana? Ada ayatnya itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa itu Cian? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, gak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau sampai ke sorga harus menjadi anak-anak Tuhan. Jadi orang Kristen itu pengikut Kristus artinya ya. Jadi kalau kita mau ke sorga ya memang kita harus jadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengikut Kristus. Lalu kalau mau jadi pengikut Kristus bagaimana? Ya memang harus melaksanakan apa yang Tuhan firmankan melalui Injil, melalui kitabnya. Bukan hanya mengatakan saya Kristen lalu saya masuk surga. Enggak secara otomatis. Tetapi kita harus mengikuti. Namanya tadi dikatakan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan berarti harus mengikuti apa yang dikatakan Bapaknya. Benar nggak Sian? Benar Amang? Iya, harus mengikuti apa yang dikatakan Bapaknya. Di rumah saja kita, kalau kita dibilang orang tua kita, Sian, cuci piring. Lalu kita nggak mau. Apakah kita disebutkan mau sebagai anak orang tua yang benar? Tidak kan? Jangan. Kita harus mengikuti Kristus. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita ikutkan. Baru kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Baru kita dapat kapling di sorga. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, tadi dikatakan bagaimana dua orang yang dikatakan tadi malaikat, bahwa Yesus itu naik ke sorga dan seperti itulah dia kembali ke bumi ini untuk memisahkan orang yang tidak baik dengan orang yang baik, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Disitulah Tuhan memisahkan anak-anak sekolah minggu yang memang menjadi anak-anak Tuhan nanti akan dibuat di sebelah kanan Allah Bapa. Yang memang tidak mau menuruti apa yang dikatakan orang tuanya, apa yang dikatakan Tuhan, nanti akan dibikin kemana Sian? Neraka. Iya, ke neraka, dibakar. Neraka itu panasnya tahu nggak Cian? Nggak tahu Amang. Panasnya itu lebih-lebih dari yang ada di bumi ini. Masa air aja kita 100 derajat kena tangan kita melepuh, panas kan? Tetapi di neraka itu apinya kekal, tidak akan pernah mati.
Tetapi di surga, waduh, enak sekali, indah sekali. Karena apa? Tuhan mempersiapkan bagi anak-anak Tuhan yang memang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua, tante guru sekolah minggunya, maka dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan diberi tempat kaplingnya di surga. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mau nggak? Pasti mau. Dan anak-anak sekolah minggu, sebelum Tuhan naik ke surga, dia ada 40 hari loh di bumi ini, menjumpai murid-muridnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka, yaitu amanat agung dikatakan di dalam Matius yang terakhir itu, ayat yang terakhir. Pergilah dan beritakanlah, baptislah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu amanat agung ketika Tuhan mempersiapkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan begitu juga anak-anak sekolah minggu dipersiapkan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Tetapi bagaimana ya? Masih kecil gimana? Memang pada saat ini kalian hanya melakukan apa yang menjadi bagian kalian, yaitu apa? Dengar-dengaran akan orang tua, akan firman Tuhan. Mau kalau disuruh orang tua, tidak melawan, sering baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, yaitu kapling yang ada di surga. Jadi, Cian, mau nggak kapling di surga? Mau, Amang. Indah nggak, Amang? Indah, sangat indah. Demikianlah anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput kita naik ke sorga. Marilah kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dengarkan firman Tuhan, lalu kita amalkan. Karena 10 hari lagi kita akan kedatangan tamu agungnya, itu Roh Kudus yang Tuhan berikan, yaitu Roh Penghibur, Roh Penolong. Ini yang akan kita terima nanti pada hari Pentakosta. Sudah ngerti, Sian? Sudah, Amang? Oke, anak-anak sekolah minggu, demikian firman Tuhan yang Amang sampaikan pada saat ini. Semoga kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang teladan, yang menjadi anak-anak tiruan bagi anak-anak di sekeliling kita. Demikian firman Tuhan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bagaimana Tuhan telah mempersiapkan tempat kami di surga. Ketika Tuhan naik ke surga dan Tuhan mempersiapkan kapling kami yang ada di surga. Tuhan, bagaimana kami mendapatkan kapling itu? Biarlah anak-anak Tuhan yang telah dengar-dengaran akan firman Tuhan boleh menjadi anak-anak yang melaksanakan apa yang Tuhan inginkan, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun sampai pada saat ini kami masih melakukan kebaktian secara online, biarlah Tuhan sebagai wujud terima kasih kami, puji syukur kami kepadamu Tuhan, sebagai kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang selalu tercurah bagi kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1. Dalam teduh kasih
Pada akhir ibadah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus.